Shalom. Gedung gereja untuk beribadah pada hari ini 15 Januari 2023. Untuk diketahui bahwa yang akan menata ibadah di pagi hari ini yaitu Bapak Penatua Johannes Penutupan. Kita akan memulai ibadah di pagi hari ini. Kita akan mempersiapkan diri kita. Saya undang untuk Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian bangkit berdiri dan menyiapkan lagu Mazmur 81. Mazmur 81 kita akan melakukan ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Nyanyi bangsaku dan bersuka cita dan kata-kata berikutnya. Nyanyi bangsaku dan bersuka cita bagi Tuhanmu, Dialah Kekal Allah Israel, kekuatan kita. Hai penyanyian dari mana-mana, kamu bunyikan lagu yang mendekatimu, palulah rebana. Bapak Ibu Saudara jemaat, mari kita beribadah. Dengan nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan sejahtera kiranya atas saudara-saudara dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara jemaat, kita menyanyi bersama untuk membuka kancah ibadah kita di pagi hari ini dengan nyanyian rohani nomor 3 ayatnya yang pertama. Hormat bagi Allah Bapa dan kata-kata seterusnya. Hormat bagi yang berbunyi, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Jangan ada padamu anak-anak di hadapanmu. Jangan membuat bagimu patung atau tiruan dari apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau berbakti kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu orang, yaitu orang yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka janganlah melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi dan laut dengan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat itu dan menguduskannya.
Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu manusia, jangan mengingini rumah sesamamu manusia, jangan mengingini istri atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesama manusia. Demikian hukum Tuhan bagi kita di saat ini untuk menuntun kita dalam memasuki minggu kerja kita yang baru, dan kita akan menjalankan itu sebagai petunjuk hidup baru. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Rohani 142 ayatnya yang pertama dan yang kedua. Ya Yesus tolonglah, dan kata-kata seterusnya. Ya Yesus tolonglah, hapuskan dosaku, dari maksud dunia. Bapak Ibu saudara jemaat, kita telah mengaku akan salah dan dosa kita di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu mari kita mendengarkan akan berita pengampunan dosa. Pengampunan dosa telah berlaku atas setiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Rohani 142 ayat yang ketiga dan yang keempat. Ya Yesus yang menang, dan kata-kata seterusnya. Ya Yesus yang Bapak Ibu saudara jemaat, sebelum bangkit berdiri dan kita sama-sama akan mengikrarkan akan iman percaya kita. Dalam persekutuan dengan kerja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat, kita mengaku iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan sah, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari
Firman Tuhan bagi kita di hari ini terambil dari kitab Kudus Perjanjian Lama, Keluaran pasal 24 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9, ke-11. Keluaran 24 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Sebelum kita membaca dan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa meminta akan tuntunan Roh Tuhan bagi kita sekalian. Kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, kami hendak membacakan kebenaran firman-Mu. Di tangan-tangan kami telah terbuka kebenaran firman-Mu bagi sekalian kami. Sebab itu Tuhan, kiranya Engkau siapkan hati-hati kami dengan kuasa Roh-Mu sendiri, agar firman yang akan kami baca, kami dengar, kami renungkan itu mau menjadi berkat dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan kiranya firman yang kami baca, kami renungkan menjadi suatu pembaruan dalam kehidupan kami pribadi dan keluarga kami masing-masing. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami telah sedia untuk mendengar apa kata firman-Mu saat ini. Amin. Keluaran 24 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11 dengan berikut upacara peringatan perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel. Berfirmanlah ia kepada Musa, naiklah menghadap Tuhan, engkau dan Harun, Nadab dan Abihu, dan 70 orang dari para tua-tua Israel, dan sujudlah kamu menyembah dari jauh. Hanya Musa sendirilah yang mendekat kepada Tuhan, tetapi mereka itu tidak boleh mendekat, dan bangsa itu tidak boleh naik bersama-sama dengan dia. Lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan itu. Maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu kami akan lakukan. Lalu Musa menuliskan segala firman itu. Keesokan harinya pagi-pagi didirikannya mezbah di kaki gunung itu dengan 12 suku sesuai dengan ke-12 suku Israel. Kemudian disuruhnyalah orang-orang muda dari bangsa Israel, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan menyembelih kemuliaan jantan sebagai korban keselamatan kepada Tuhan. Sesudah itu Musa mengambil sebagian dari darah itu, lalu ditaruhnya ke dalam kasut. Sebagian lagi dari darah itu disiramkannya pada mezbah itu. Diambilnyalah kitab perjanjian itu, lalu dibacakannya. Dengan didengar oleh bangsa itu, dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu, serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kami berdasarkan firman ini.
Dan naiklah Musa dengan Harun, Nadab dan Abihu dan 70 orang dari para tua-tua Israel. Lalu mereka melihat Allah Israel, kakinya berjejak pada sesuatu yang buatannya seperti lantai dari batu nilam, dan yang terangnya seperti langit yang cerah. Tetapi pada pemuka orang Israel itu tidaklah diulurkannya tangannya. Mereka memandang Allah, lalu makan dan minum. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita saat ini. Berbahagia bagi sekalian kita yang mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus dapat memampukan kita untuk melakukan itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terpujilah Kristus selama-lamanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara jemaat, untuk merespon akan pembacaan firman Tuhan di saat ini, kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sementara Germa Ibu Bapak Ibu Saudara diberikan firman Tuhan berkata, Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Rohani 119, kita menyanyi ayat secukupnya sambil bersembahan syukur kita dijalankan. Jemaat Tuhan yang dikasihi, bersama dengan firman yang dijelaskan, ada beberapa pokok doa yang dibawakan untuk didoakan. Yang pertama,
perpuluhan dari keluarga tanpa nama. Kedua, pengucapan syukur dari keluarga RL Rubewas. Ketiga, perpuluhan dari keluarga RL Rubewas. Keempat, pengucapan syukur dari keluarga S. Haubenu. Dan yang terakhir, perpuluhan tanpa nama. Dua persembahan kembalikan kepada Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, dengan kepala yang tertunduk, hamba datang membawa akan seluruh jemaat ini di hadapan-Mu, bersama-sama dengan persembahan syukur yang telah mereka berikan kepada-Mu ya Tuhan. Di samping itu ada juga ungkapan-ungkapan syukur secara pribadi dalam doa-doa pribadi mereka yang mereka sampaikan secara diam-diam di hadapan-Mu ya Tuhan. Sebab itu Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang akan memilih hati-hati mereka. Engkau sendiri yang dapat memberkati akan setiap usaha dan kerja mereka masing-masing ya Tuhan. Dan semua pergumulan tentang kehidupan ini yang mereka sampaikan secara diam-diam, kiranya Engkau sendiri yang dapat berperkara, Engkau sendiri yang dapat mengarahkan semua anggota jemaat ini untuk menjalani akan kehidupan ini ya Tuhan. Tuhan Bapa di sorga, rupiah-rupiah yang telah kami berikan kepada-Mu sebagai korban persembahan syukur kami, bukan kami datang untuk membayar Engkau ya Tuhan, tapi kami datang sampaikan semua itu karena kami merasa berterima kasih, sebab kami terus masih ada karena tuntunan tangan-Mu bagi sekalian kami ya Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami datang memberikan respon dengan rupiah-rupiah yang kami berikan di hari ini. Tuhan, kiranya Engkau dapat memberkati akan semua tangan-tangan yang memberi, agar dapat menopang pelayanan di tengah-tengah jemaat ini. Tuhan, yang datang membawa akan perpuluhan-perpuluhan mereka, yang datang membawa akan pengucapan syukur mereka. Tuhan, mereka datang bersyukur padamu karena semua anugerah dan berkat yang Engkau nyatakan dalam kehidupan mereka. Berbagai peristiwa, sukacita, duka-cita yang mereka alami dalam kehidupan mereka. Sebab itu mereka datang memberi syukur mereka kepadamu dalam pengucapan-pengucapan syukur mereka. Tuhan Bapa di surga, begitu juga yang datang membawakan seluruh perpuluhan mereka Tuhan. Mereka tahu bahwa apa yang menjadi milik Tuhan, mereka harus kembalikan dalam rumah Tuhan. Sebab itu Tuhan, bukalah tingkap-tingkap langit-Mu dan curahkan berkat itu dalam setiap kehidupan pribadi dan keluarga jemaat-Mu dalam menjalani akan kehidupan ini dengan berbagai tugas dan kerja yang mereka kerjakan. Dan di situ akan berkat Tuhan terus ada dalam kehidupan pribadi dan keluarga mereka masing-masing ya Tuhan. Tuhan Bapa di sorga, di samping semua ungkapan syukur, perpuluhan dan syukur-syukur lain, kami datang juga membawa akan seluruh anggota jemaat ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau sendiri yang mengenal akan setiap pribadi keluarga. Engkau sendiri yang tahu akan nama-nama mereka. Sebab itu Tuhan, Engkau mau pergi melihat satu demi satu jemaat ini yang sakit, kiranya Engkau menjamahkan seluruh tubuh-tubuh mereka, agar lewat jamahan tangan mereka memperoleh kesembuhan daripada-Mu sendiri. Yang hilang harap, Engkau berikan pengharapan itu bagi mereka, dan Engkau sendiri yang dapat berperkara tentang semua hal yang mereka jalani sepanjang hidup ini. Inilah kami Tuhan. Lebih daripada itu kami datang membawakan seluruh keberadaan hidup kami di hadapan-Mu sebagai korban persembahan yang hidup dan berbau harum bagi Tuhan. Ampuni akan segala dosa kami, layakan kami di hadapan-Mu.
Hanya di dalam nama Yesus Kristus, sumber segala berkat, kami berdoa kepada Bapa dalam kerajaan surga. Amin. Atas nama jemaat diundang Bapak Immanuel untuk memperdengarkan hidup pujian. Goodbye.
kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara. Bapak Ibu Saudara jemaat, kita kembali melihat akan bacaan kita. Kita patut bersyukur atas janji Tuhan bagi kita hingga di hari ini, hari yang ke-15 di tahun 2023. Kita masih terus ada, kita masih terus sehat, hingga di hari ini kita datang bersyukur, memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam ibadah Minggu pagi. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, ajuan bagi kita di tahun 2023 ini yaitu tentang fokus pelayanan pada triwulan pertama yang akan kita jalani bersama dari Januari, Februari sampai Maret adalah pembawaan Tuhan kepada manusia. Dan sebagai fokus pelayanan dimaksud akan didasarkan pada firman Tuhan yang telah kita baca saat ini, yang mana akan menerangi pencapaian pembaruan yang Tuhan kerjakan kepada kita sekalian. Sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam pembacaan kita ini seluruh ayat akan menjadi bahan khotbah kita di saat ini dengan tema pembaruan dan penyingkapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan itu sangat dahsyat bagi sekalian kita, karena Tuhan sendiri yang dapat mengatur bagaimana manusia atau umat Tuhan atau para pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan untuk mentaati akan Tuhan, dan Tuhan terus menjaga dan menyertai pada saat Tuhan berfirman untuk datang dan menghadap Tuhan. Seperti dalam pembacaan kita sangat jelas dalam ayat yang pertama dan ayatnya yang kedua. Dan di situ Musa, Nabi Musa yang dipakai oleh Tuhan untuk melakukan segala perintah Tuhan yang Tuhan perintahkan bagi bangsa Israel. Di samping peran Musa pada saat itu ada juga Harun, Nadab dan Abihu, dan juga ada 70 orang tua Israel yang diajak bersama dengan Musa untuk pergi menghadap Tuhan. Namun mereka ini tidak diizinkan oleh Tuhan untuk ada bersama-sama atau mendekat dengan Tuhan. Hanya Musa saja yang dapat mendekat dengan Tuhan untuk menerima akan firman Tuhan dan perintah-perintahnya, sehingga bangsa Israel pun dilarang untuk mendekat, tetapi mereka diizinkan untuk menyembah dari jauh. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, dan di sini peran Nabi Musa sangat kelihatan sekali dalam hubungan antara bangsa Israel dengan Tuhan dan juga sebaliknya, sehingga semua perintah yang Tuhan sampaikan lewat Nabi Musa dilanjutkan oleh Musa kepada bangsa Israel. Demikian juga semua penyampaian dari bangsa Israel kepada Tuhan melalui Nabi Musa, dan Nabi Musa menyampaikan itu kepada Tuhan, sehingga semua perintah
yang diberikan Tuhan melalui Musa kepada bangsa itu, mereka mendengarkan melalui Musa. Maka di situ mereka memberikan suatu respon positif atau reaksi bagi firman Tuhan yang disampaikan Musa. Dan pada bagian ini tergambar seperti ada dialog dua arah, yang mana ada timbal balik. Musa sampaikan pesan mereka kepada Tuhan, dan juga Musa sampaikan pesan Tuhan kepada bangsa Israel. Dengan demikian segala firman yang diucapkan Tuhan itu disampaikan oleh Musa, dan di situ bangsa Israel menerima itu dengan respon, dan mereka berkata, segala firman yang diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Sehingga di situ Musa menuliskan akan firman Tuhan yang diucapkan oleh Tuhan kepadanya dalam catatan untuk menjadikan sebagai firman Tuhan yang adalah hukum Tuhan itu. Dengan demikian maka Musa memerintahkan bangsa Israel untuk mendirikan mezbah bagi Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, mezbah yang dimaksud yaitu sebagai tempat persembahan untuk bangsa Israel untuk Tuhan. Dan di situ sangat jelas dikatakan bahwa pemuda atau orang-orang muda dari bangsa Israel, mereka membangun mezbah korban bakaran dan menyembelih lembu-lembu jantan. Jadi di sini juga ada pemuda-pemudi berperan penting di dalam perjanjian Allah bagi bangsa Israel. Dengan respon mereka berjanji bahwa apa yang disampaikan Tuhan bagi mereka, mereka akan melakukannya. Sehingga Musa memerintahkan anak-anak muda atau orang-orang muda itu untuk membangun mezbah korban persembahan atau korban bakaran atau korban keselamatan kepada Tuhan. Dan Musa mengambil darah anak domba dan ditaruh ke dalam pasu dan disiram pada mezbah yang telah dibuat oleh orang-orang muda itu sebagai suatu perjanjian Tuhan dengan bangsa Israel. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita mau berbicara tentang perjanjian, banyak ya, di mana kita janji antar teman, kita harus ketemu di mana, dan juga dalam pekerjaan, bisnis dan sebagainya, di situ ada janji. Tetapi yang dimaksud dalam firman Tuhan ini adalah perjanjian yang diberikan sebagai satu meterai antara manusia dengan Allah. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, maka di situ Tuhan mengambil bangsa Israel sebagai alat untuk mempersatukan kembali antara manusia dengan Tuhan lewat perjanjian dengan korban persembahan atau korban bakaran yang dilakukan oleh bangsa Israel. Maka di situ nampak penyikapan Allah kepada bangsa Israel. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, dengan adanya darah dari lembu-lembu yang disembelih, di situ setelah disiram pada mezbah yang telah disiapkan, dan juga Musa mengambil darah yang telah ada untuk disiram kepada bangsa Israel, dan di situ ada satu perjanjian yang Tuhan sampaikan bahwa inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan firman ini.
Bapak Ibu Saudara-saudara, perjanjian Allah ini dia berlaku bukan hanya untuk bangsa Israel saja, tetapi masih terus berlaku sampai pada kita di saat Bapak Ibu Saudara dan saya yang saat ini ada datang beribadah kepada Tuhan, kita juga telah menerima akan perjanjian yang telah dimeteraikan lewat bangsa Israel. Dan di situ kita menerima atau lewat perjanjian ini, di situ ada pembaruan antara Tuhan dengan bangsa Israel. Dan pembaruan itu bukan hanya terjadi untuk bangsa Israel, tetapi itu juga berlaku untuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Karena Tuhan melakukan perjanjian itu untuk membaharui akan seluruh kehidupan bangsa Israel, pribadi dan keluarga mereka, dan juga pembaruan itu berlaku untuk kita membaharui akan seluruh kehidupan kita, pribadi dan keluarga, dalam menjalani akan kehidupan ini. Jadi mungkin di tahun kemarin kita ada hal-hal atau kita punya tingkah laku yang begini-begini, tetapi dengan firman Tuhan ini kita mau dapat membaharui akan kehidupan kita sebagai respon kita akan perjanjian Tuhan bagi kita. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, mereka menerima akan semua peraturan itu, dan Allah menyingkapkan firman-Nya bagi mereka, yaitu pembaruan melalui perjanjian antara umat Israel dengan Tuhan. Di situ tampaknya adalah Tuhan berkenan mengaruniakan kepada manusia atau kepada kita dengan jalan menyingkapkan dirinya. Dia terbuka. Dan ini dapat dilihat secara jelas dalam firman Tuhan bahwa mereka melihat Allah berjejak pada sesuatu yang buatannya seperti lantai dari batu nilam dan terang seperti langit yang cerah. Ini merupakan kisah nyata yang dicatat dalam firman Tuhan sebagai peringatan dan perjanjian bagi kita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tetapi Dia terus ada bersama-sama dengan kita karena janji. Kalau kita sama-sama manusia dunia kita baru jadi, kita bisa kadang-kadang kita baru tidur. Kalau sahabat saya masih ada sibuk, jadi nanti lain kali bisa bicara kalau Tuhan itu. Apa yang Dia sudah meteraikan dalam perjanjiannya, maka itu Dia akan terus melakukannya. Dan bukti nyata perjanjian Tuhan bagi kita itu sampai saat ini Dia punya janji, Dia masih jaga. Dia masih jaga kita sampai pada saat ini. Bapak Ibu Saudara dan saya masih ada. Kita masih sehat. Kita masih bisa bergerak ke sana kemari. Itu karena janji Tuhan yang begitu nyata. Dia terus mau menyertai, membimbing kita. Bukan hanya Dia membimbing, menyertai bangsa Israel dalam perjalanan dari menuju tanah Kanaan saja, tetapi Dia juga menyertai kita dalam setiap langkah hidup kita hingga di pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, sebab itu di hari ini dalam minggu ketiga bulan Januari, firman Tuhan yang kita telah baca memberikan suatu penguatan bagi kita tentang arah perjalanan pelayanan dalam satu tahun ini. Dalam GKI sebagaimana sebagiannya telah dikelola melalui refleksi atas firman Tuhan yang disampaikan atau yang kita baca bersama di saat ini. Oleh sebab itu, sebagai ajakan untuk kita bahwa
Jangan hanya kita mendengarkan atau membacakan firman Tuhan di hari Minggu saja, tetapi kita akan terus melangsungkan itu pada ibadah unsur, ibadah keluarga. Karena apa? Tuhan telah melakukan pembaharuan itu, atau Tuhan telah mengerjakan akan pembaharuan itu, seperti yang di bacaan kita ini, bahwa ikatan perjanjian antara umat Israel sebagai umat Tuhan dan Tuhan semesta alam dengan darah anak domba yang disiram pada bangsa Israel itu merupakan perjanjian yang termeterai atau diakui Tuhan sebagai perjanjian yang kualitatif. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, karena sebab atas dasar proses perjanjian yang berkenan kepada Allah, maka lahirlah suatu pembaharuan yang datangnya dari pihak Tuhan, yaitu tentang pengwakilan dari Tuhan, karena ia berkenan membuka dirinya dan dilihat secara fisik. Dan inilah sebagai dasar iman bagi kita orang-orang yang percaya. Karena Tuhan pastilah bukan Tuhan buatan manusia. Karena Tuhan buatan manusia atau yang berupa pahatan adalah Tuhan yang mati. Tetapi Tuhan yang memberikan perjanjian itu, yang memberikan wahyu itu bagi kita, adalah Tuhan yang hidup. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudara, untuk melengkapi akan perjanjian Allah lewat darah sembelihan lembu-lembu jantan itu, hadirlah Yesus Kristus. Dengan kehadiran Yesus Kristus, maka dia menggenapi akan semua perjanjian Allah itu bagi kita dengan tebusannya di atas mezbah Kalvari. Di atas bukit Golgota dia menyerahkan nyawanya dengan pertumpahan darah yang mengalir membasahi bumi ini sebagai suatu perjanjian yang pokok bagi setiap orang yang percaya bahwa dia telah menebuskan segala dosa pelanggaran kita lewat penyaliban di atas bukit Golgota. Sebab itu Bapak Ibu saudara-saudara, apabila kita percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus telah menebus akan segala salah dan dosa kita, maka kita harus merespon itu dalam kehidupan kita pribadi, keluarga, dengan terus ada di dalam firman Tuhan, karena di situ ada kasih karunia yang telah dijualkan bagi kita. Karena janji Tuhan yang disampaikan Allah bagi bangsa Israel telah digenapi oleh Yesus Kristus dengan korban di atas kayu salib sebagai korban persembahan bagi kita sekalian umat tebusannya. Dan di situ janji agung ada pada kita yang disampaikan oleh Allah lewat Yesus Kristus. Bagi kita ada janji yang agung, dan itu terus kita rasakan sampai pada saat ini. Janjinya yaitu, ketahuilah, aku senantiasa menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Ini janji Tuhan yang sungguh luar biasa, dan dia terus menggenapi akan janjinya sampai pada saat ini. Kiranya Roh Kudus menolong kita dalam firman-Nya, dan Tuhan memberkati kita sekalian yang telah merenungkan akan bagian firman Tuhan ini di hari ini. Baik, mari kita sama-sama masuk dalam doa. Mari kita berdoa.
Terpujilah Engkau Bapa Tritunggal, Bapa yang kami sembah di dalam diri Yesus Kristus. Terima kasih atas firman-Mu yang telah kami baca. Biarlah firman yang kami baca dapat membaharui akan hati-hati kami, dapat membaharui akan kehidupan jasmani kami. Tuhan, biarlah firman yang kami baca ini mau terus ada bagi kami lewat janji yang Tuhan telah nyatakan itu bagi bangsa Israel, agar itu mau terus berlaku bagi kehidupan kami di zaman ini. Tuhan, di pagi hari yang kita ini hamba datang membawa akan jemaat-Mu dalam semua pergumulan mereka. Engkau sendiri dapat memberkati akan apa yang mereka gumuli, apa yang mereka jalani. Biarlah itu mau jadi seturut kasih dan cinta-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Bapa di sorga, bangsa dan negara hamba serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berkati akan pemimpin-pemimpin bangsa kami, dari pusat sampai ke daerah-daerah, agar semua anak-anak Tuhan yang melakukan tugas dan tanggung jawab untuk melayani agar seluruh masyarakat, mereka mau bekerja dengan tanggung akan Tuhan. Tuhan Bapa di sorga, TNI, Polri, dengan berbagai tugas dan tanggung jawab yang Engkau berikan bagi mereka lewat pimpinan-pimpinan mereka. Engkau mau terus ada bersama-sama dengan mereka dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang mereka jalankan, melayani agar masyarakat, agar semua apa yang mereka lakukan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Bapa di sorga, begitu juga para pemimpin-pemimpin gereja, dari sinode klasik sampai pada jemaat-jemaat ya Tuhan. Engkau membimbing sertai lindungi mereka dalam setiap tugas pelayanan mereka, agar apa yang mereka lakukan menjadi pedoman bagi sekalian kami, pimpinan-pimpinan kami dari sinode, ketua sinode dalam setiap program amandemen yang akan dilakukan dalam tahun-tahun pelayanan kami. Kiranya Engkau terus memberkati agar semuanya, agar apa yang mereka sosialisasi bagi kami melalui klasis-klasis, semuanya akan kami lakukan, akan kami respon sebagai pelayanan dalam kehidupan berjemaat. Kami akan melakukan semua itu sesuai dengan bunyi firman Tuhan yang telah kami baca, bahwa apa yang dilakukan atau diperintahkan Tuhan lewat pimpinan-pimpinan kami akan kami lakukan semuanya. Terima kasih Tuhan. Tuhan Bapa di sorga, seluruh hamba-hamba-Mu dalam jemaat PKI Solo Lima Jaya, pendeta, penatua dan siamas, dan juga badan-badan pelayan unsur di dalam jemaat ini Tuhan. Kiranya Engkau mau terus ada, memberkati, membimbing, menyertai mereka dalam setiap tugas dan tanggung jawab pelayanan di setiap unsur, agar semua apa yang mereka lakukan mau jadi satu kasih dan cinta-Mu ya Tuhan. Semua program yang telah diprogramkan, kiranya Engkau mau terus ada agar dapat dilakukan dalam tahun berjalan ini untuk
menopang akan pelayanan dalam jemaat GKI Surabaya Jaya. Terima kasih Tuhan. Tuhan Bapa di surga, begitu juga pekerja-pekerja gereja, kostor atau usaha yang terus ada bersama-sama dengan para hamba-hamba Tuhan. Kiranya Engkau terus mau memberkati, membimbing, melindungi dalam setiap tugas yang mereka lakukan untuk menopang akan pelayanan ini. Tuhan, inilah kami, jemaat-Mu. Biarlah semua hamba pertaruhkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau sendiri dapat berperkara bagi sekalian kami dengan kuasa-Mu sendiri yang kami lakukan untuk kelanjutan atau kelangsungan kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Engkau memberkati agar kami diberkati dan kami pun menjadi saluran berkat bagi tiap-tiap orang. Ampuni akan segala dosa kami ya Tuhan, baik yang kami lakukan selama minggu berjalan, bahkan di hari, bahkan seumur hidup kami telah melakukan semua itu. Engkau mau mengampuni akan semuanya dan layakan kami di hadapan-Mu ya Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Tinggallah selalu sertakan, jauhkan susah marah bahaya penyakit bahkan mau terhadapan kami ya Tuhan. Berikan kekuatan kesehatan bagi kami, agar kami dapat menapaki akan hari-hari hidup kami. Inilah kami Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa para Bapa dalam kerajaan surga. Amin. Bapak Ibu Saudara jemaat, kita akan mengakhiri akan ibadah kita di saat ini. Untuk itu mari kita buka bersama dari nyanyian Hidup Jemaat 415. Kita nyanyikan ayatnya yang pertama dalam keadaan duduk dan ayatnya yang kedua dalam keadaan berdiri. Gembala baik bersulinan merdu dan kata-kata seterusnya. Gembala baik bersulinan merdu, membimbing hatiku pada tenang, dan membaikkan aku berteduh di hadapan-Mu, ku tinggal bertenang.
berjuanglah ke tengah-tengah kehidupan keluarga, ke tengah-tengah kesibukan pribadi, dan ingatlah akan firman Tuhan bahwa janji Tuhan itu terus ada bagi kita karena telah dimeteraikan lewat Yesus Kristus di atas bukit Golgota. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus mau tinggal menyertai saudara-saudara sekalian mulai saat ini terus kekal selama-lamanya. Amin.
Demikian